Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan online class ya, kelas belajar online gratis buat anak-anak sekolah dasar. Anak-anak tetap semangat belajar ya, meski kondisinya seperti ini, meski sedang di rumah, tetap semangat untuk belajar ya. Kita akan belajar dasar perkalian dan pembagian. Seperti diketahui, matematika kadang jadi hal yang menakutkan atau membuat pusing banyak anak-anak sekolah dasar. Kita akan coba bedah hal dasar perkalian dan pembagian. Ini ada segitiga kunci dalam perkalian dan pembagian. Jadi nanti anak-anak bikin ya, coba bikin sendiri di kertas atau di whiteboard. Coba bikin ini. Ini dasar perkalian dan pembagiannya. Jadi misalkan seperti ini. Contoh 30 itu 5 kali 6 misalkan. Ada perkalian 5 kali 6 sama dengan 30. Oke. Nah, teman-teman anak-anak masukkan angka 30 di bagian atas. Terus angka 5 dan angka 6 di bagian bawah seperti yang ada di segitiga itu ya. Nah, 30 itu kan kita taruh di atas tadi, sudah ditaruh di atas. Nah, 30 itu seperti dalam segitiga itu 30 sama dengan 5 dikalikan dengan 6. Kalau kita sudah taruh di segitiga itu, jadi yang bawah itu berarti hitungannya perkaliannya ya. Berarti 30 itu sama dengan 5 dikali 6. Nah, kalau 5 kan berarti 30 dibagi 6. Nah, teman-teman bisa lihat, anak-anak bisa lihat di segitiga itu. 5 kan ada di bagian bawah, berarti 5 itu sama dengan 30 dibagi dengan 6, ya kan? 30 per 6 itu hasilnya 5. Jadi kalau pakai segitiga kayak gini, anak-anak jadi lebih mudah untuk menjawab pertanyaan dengan mudah kalau logikanya seperti ini ya. Jadi 5 berarti sama dengan 30 bagian atas dibagi dengan 6 bagian bawah ya. Ini misalkan 6. 6 berarti sama dengan 30 dibagi 5 atau 30 per 5. Kalau di segitiga anak-anak bisa lihat 30-nya bagian atas, 5-nya bagian bawah. Berarti 6 sama dengan 30 per 5 atau 30 dibagi dengan 5. Itu segitiga dasar untuk perkalian dan pembagian. Jadi nanti silakan anak-anak coba pakai angka perkalian yang lain, nanti coba di rumah sendiri ya. Nanti silakan pakai angka perkalian yang lain. Oke. Kita lanjut. Nah, kita akan coba belajar angka spesial 0. Jadi 0 itu kalau dalam perkalian tuh angka spesial namanya. Karena semua angka kalau dikalikan dengan 0, hasil perkaliannya pasti sama dengan 0. Semua angka, entah itu 1 sampai 1 juta atau 100 atau 99, kalau dikalikan 0, semuanya kalau dikalikan 0 hasilnya, hasil perkaliannya adalah 0. Jadi contohnya seperti ini. 5 dikalikan 0 hasilnya 0. 89 dikalikan 0 juga hasilnya 0. Semua yang dikalikan 0 hasilnya 0. Paham? Nanti anak-anak coba sendiri ya. Terus spesialnya lagi di angka 0. Semua angka kalau dibagi dengan 0 hasilnya tak terhingga atau tidak bisa dihitung. Itu spesialnya angka 0. Jadi kalau semua angka kalau dibagi dengan 0 hasilnya tidak terhingga atau tidak bisa dihitung. Ini contohnya, misalkan 1 aja dibagi dengan 0 itu hasilnya tak terhingga. Ini lambangnya kayak gini kalau tak terhingga. Jadi 1 dibagi 0 hasilnya tak terhingga atau kita tidak bisa menghitung.
Jadi semua angka kalau dibagi dengan 0 hasilnya kita nggak bisa hitung atau tak terhingga. Ya. Sampai sini paham kan anak-anak? Oke, lanjut. Nanti coba di rumah sendiri ya. Kita lanjut. Ini angka spesial yang kedua, 1. Angka spesial 1. Semua angka kalau dikalikan atau dibagi dengan 1, hasilnya adalah sama atau bilangan itu sendiri. Jadi misalkan kayak gini. 5 dikalikan 1 hasilnya 5, bilangan itu sendiri kan. Atau 89 kali 1 hasilnya juga 89, bilangan itu sendiri. Jadi semua angka kalau dikalikan dengan 1, itu spesialnya angka 1 ya. Semua angka kalau dikalikan dengan 1, angka berapapun hasilnya ya angka itu sendiri. Misalkan 171 kali 1 ya sama dengan 171. Oke. Ini contoh yang kedua yang pembagiannya. Semua angka kalau dibagi dengan 1 juga hasilnya angka itu sendiri. Misalkan 5 dibagi 1 hasilnya 5. 89 dibagi 1 hasilnya 89. Jadi semua angka berapapun kalau dibagi dengan 1 hasilnya ya angka itu sendiri atau hasilnya sama. Misalkan 175 dibagi 1 ya hasilnya 175. Seperti itu. Ini spesialnya angka 1. Oke. Nanti anak-anak coba sendiri ya. Di rumah oret-oret sendiri. Kita lanjut. Nah, ini ciri khusus untuk perkalian atau pembagian bilangan puluhan, ratusan, atau ribuan. Jadi nanti silakan anak-anak coba ya. Ini ada ciri khusus yang bagus. Ini contoh misalkan 80 dibagi 4. Kalau 80 dibagi 4 itu sama dengan 8 dibagi 4 dikalikan dengan 10. Jadi 8 bagi 4 kan gampang tuh. Daripada kita bagi 80 bagi 4. Jadi 8 bagi 4 dikali 10. 8 bagi 4 berapa? Ada 2. Berarti 2 dikali 10, 20. Gampangannya seperti itu ya. Nanti teman-teman anak-anak silakan coba sendiri. Jadi kan ada nolnya. Nolnya nanti jadikan 10 di sampingnya. Jadi nanti akan jadi seperti ini. Misalkan 80 dibagi 4. Itu anak-anak bagi kayak gini aja. 8 bagi 4 berapa? 8 bagi 4 kan 2. Jadi hasil 8 bagi 4 itu 2. Nah, hasil 2 itu karena tadi 80 itu 8 sama 0. Nah, nolnya tinggal anak-anak tambah di belakangnya. Jadi 2 itu ditambahin 0 di belakangnya 20. Misalkan 800 kan berarti nolnya 2. 800 bagi 4. Berarti 8 dibagi 4 2. Nah, hasil 2 itu tinggal anak-anak tambahi 02-nya. Tambahi 02 berarti bukan 2 lagi tapi 200. Jadi 800 bagi 4 200. Ini contohnya pakai 80 ya. Di ribuan juga seperti itu. Nanti silakan anak-anak coba ya. Ini contoh misalkan 8 salah ini ya. Maaf Bapak salah. 800 bagi 2. Misalkan berarti 8 per 2 dikalikan 100. Berarti sama dengan 4 dikalikan 100 sama dengan 400 ya. Jadi ini yang di atasnya salah ya. Jadi kalau 800 dibagi 2 ya, anak-anak tinggal bagi 8 bagi 2 berapa? 800 kan nolnya 2 ya. 8 bagi 2 4. 4 ditambahin 02 karena 800 nolnya 2. 4 ditambahin 02 jadi 400. Itu cara gampangnya seperti itu ya. Nanti silakan anak-anak coba. Nah, untuk memudahkan anak-anak belajar perkalian atau pembagian, kalau Bapak sarannya anak-anak hafalkan perkalian 1 sampai 10 ya. Di rumah coba hafalkan perkalian dari 1 sampai 10
untuk memudahkan anak-anak dalam menghitung perkalian nanti kalau ada soal perkalian, soal matematika perkalian atau pembagian. Nanti anak-anak pakai rumus segitiga itu tadi yang Bapak jelaskan di awal. Kan malah enak nantinya. Jadi hafalkan dulu ya. Perkalian 1 sampai 10. Ini contoh perkalian 1 sampai 10-nya. Nanti kalau anak-anak susah untuk dapat, nanti anak-anak googling saja di Google ya, cari di Google perkalian 1 sampai 10. Nanti anak-anak download gambarnya atau di print, nanti anak-anak hafalkan ya. Karena ini penting untuk dasar perhitungan matematika anak-anak semua. Oke? Yap, sekian dulu belajar kita. Intinya anak-anak jangan males belajar, tetap rajin belajar. Bagaimanapun kalau anak-anak rajin belajar ya nanti suatu saat cita-cita anak-anak semua bakalan bisa tercapai ya. Belajar dan belajar terus. Oke, jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.